Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bapak Novan Baca Pahami Novel Ahmad Fuadi. Saya Sairus Nurrahman Ali dan Saya Mutiara Zulfa. Dan saya Amanda Salma. nah, kali ini kita ingin membincang-bincang seputar novel Ahmad Fuadi nih. Tapi sebelumnya itu siapa sih Ahmad Fuadi itu? Ahmad Fuadi itu adalah seorang novelis yang dulunya juga seorang wartawan. Dia lahir di Maminjau, Sumatera Barat pada tanggal 30 Desember 1972. Setelah itu dia melanjutkan SMA-nya di Pondok Pesantren Darussalam Gontor, dan selanjutnya Ya, dari Gontor tuh dia lulus tahun 1992. Terus dia ngelanjutin pendidikannya di Unpad, Universitas Pajajaran. Terus juga dia ngelanjutin beasiswa S2 dan S3-nya di luar negeri, di George Washington University, jurusannya School Media and Public Affairs. Terus kemudian S3-nya di University of London. Jadi terus Ahmad Fuadi ini memiliki novel trilogi, berarti itu tiga novelnya ini terkenal. Yang pertama tuh Negeri Lima Menara, terus Ranah Tiga Warna, dan Rantau Satu Muara. jadi ketiga novel itu merupakan cerita dia sendiri dan berkelanjutan. Nah, coba kan si Amanda ini dapat Negeri Lima Menara. Coba jelasin dong, Man, apa sih Negeri Lima Menara itu, novelnya tentang apa? Oke, Negeri Lima Menara itu mungkin lebih ke sedikit mengulik masa kecilnya Ahmad Fuadi. Dari yang dia sebenarnya tidak mau masuk pesantren pada saat SMA, namun dia dipaksa oleh orang tuanya untuk masuk pesantren. Di novel ini juga ada tokoh utamanya, yaitu Alif. Sebenarnya di novel Negeri Lima Menara ini, Alif sebagai tokoh utama itu lebih seperti mengkarakterkan Ahmad Fuadi pada masa kecil. Dari yang dia dari SMP maunya ke SMA, namun tidak diizinkan oleh ibunya. Ada sedikit konflik di awal cerita, namun akhirnya dia mengikuti apa perintah dari ibunya untuk masuk pesantren. Namun dari pesantren itu pula tidak mematahkan semangat Alif untuk mengejar cita-citanya, mengejar impiannya untuk menjelajahi negeri Eropa atau benua Eropa. Dari yang dia lulus pesantren, dia lanjut kuliah di Universitas Pajajaran juga. Langsung dari situ dia langsung menjadi wartawan, menjadi seorang yang dibutuhkan di negara Eropa. Dia bekerja di sana dan melanjutkan kuliahnya juga di sana. Nah, dari Negeri Lima Menara ini mungkin sinopsisnya lebih mengarah kepada kehidupan pribadinya Ahmad Fuadi, yaitu yang diperankan oleh si Alif ini. Di masa kecilnya, Alif ini ingin sekali masuk SMA, impiannya itu di Bandung, namun sama ibunya tidak diizinkan. Ibunya ingin Alif itu seperti Buya Hamka, tapi Alif sendiri punya cita-cita untuk menjadi seorang B.J. Habibie pada masa depannya. Dia ingin masuk ke jurusan teknik dan ekonomi di Eropa, namun ibunya ingin ia seperti Buya Hamka. Setelah ia menyetujui apa kemauan ibunya dan ayahnya, akhirnya dia mengikuti untuk masuk ke pondok pesantren, Pondok Madani namanya. Dia mengejar cita-citanya bersama 5 temannya yang sama-sama memiliki cita-cita yang tinggi, yaitu yang disebut, mereka berenam itu disebut sebagai Sohibul Menara, karena mereka suka menatap menara di Pondok Madani itu sebagai cita-cita mereka, dan awan itu seperti bagaikan benua-benua yang akan mereka kunjungi pada masa depan nanti. Dan setelah dari lulus dari Pondok Madani ini, Alif melanjutkan kuliahnya yang disambung ke novel Ranah Tiga Warna. Ya, jadi Ranah Tiga Warna itu cerita lanjutan dari Negeri Lima Menara, di mana pada saat itu Alif Fikri, sang karakter utama, dia baru saja lulus pesantren, namun dia sedikit pesimis untuk masuk universitas impiannya, yakni ITB, Institut Teknologi Bandung. Karena dia hanya lulusan pesantren dan dia sangat pesimis, tapi
sang karakter ayah memotivasi untuk si Alif supaya jangan patah semangat. Singkat cerita, si Alif Fikri ini masuk ke Unpad meskipun tidak diterima di ITB ya. Jadi selama di Unpad itu si Alif berharap dia suatu saat nanti dia akan pergi ke negeri Amerika dengan tulisan-tulisannya dia. Jadi dia semasa dia kuliah dia belajar menulis, membuat berita, dia ya seperti itulah. Lalu singkat ceritanya juga dia dapat pertukaran pelajar ke Kanada, yang dimana Kanada itu masih satu benua dengan Amerika. Meskipun tidak ke Amerika, dia selalu berpegangan kepada Mansobaro Zofiro. Jadi siapa yang bersabar dia yang akan menang gitu. Di sana Alif juga jatuh cinta kepada salah satu teman pertukaran mahasiswanya ini, yakni namanya Raisa. Dari awal Alif selalu ingin mengungkapkan perasaannya kepada Raisa, namun dia terlalu takut untuk mengungkapkan perasaannya kepada Raisa. Jadi dia menahan untuk mengungkapkan perasaannya sampai wisuda nanti. Namun apa boleh buat, ternyata si Raisa sudah ditunang oleh sahabatnya sendiri yakni Randai. Jadinya si Alif pun patah hati dan ya dia akhirnya cintanya berlanjut di novel Rantau Satu Muara. Nah, jadi di novel Rantau Satu Muara ini si Alif tuh dia mengalami kegalauan banget karena dia harus ngebiayain ibunya sama adiknya. Tapi karena di Kanada waktu itu kan dia jadi wartawan. Nah, ternyata upahnya dia tuh ada yang belum terbayarkan. Jadi ada nih secerca harapan lagi karena dia dapat upah dari gaji yang belum terbayar waktu dia di Kanada. Terus dia nyoba jadi seorang penulis kolom tetap di Media Bandung. Terus Media Bandung tuh nyuruh Alif buat nulis berita politik luar negeri gitu. Dan ternyata tulisannya Alif itu memukau gitu loh, banyak mempesona gitu. Terus karena hasil kerja kerasnya dia yang luar biasa, terus dia dapet tawaran kerja jadi wartawan di Jakarta. Nah, pas udah jadi wartawan di Jakarta nih, dia ketemu sama perempuan yang namanya Dinara. Terus dia tuh sama Dinara tuh kayak udah deket lah, udah sering cerita. Terus setiap ada project juga Alif sama Dinara tuh bareng. Nah, dia juga cerita tentang impiannya masing-masing gitu. Terus karena si Alif tuh punya prestasi yang luar biasa, akhirnya dia dapat beasiswa ke Washington DC. Terus di Washington DC dia juga nggak cuman kuliah doang, tapi dia juga kerja paruh waktu gitu, kayak ngejual tiket gitu. Terus akhirnya dia nih setelah menjalani lika-liku hidupnya, si Alif akhirnya dia memutuskan buat ngelamar si Dinara ini. Akhirnya dia terbang ke Jakarta buat minta restu kedua orang tuanya Dinara, walaupun awalnya nggak direstuin sama ayahnya si Dinara, tapi akhirnya dapat restu dari kedua orang tuanya dan dia menikah. Nah, terus Alif nih kehidupannya bahagia gitu, walaupun masih ada dibumbui ujian-ujian gitu pas sama Dinara. Tapi dia akhirnya bisa berhasil membawa istrinya ke Amerika, tinggal bareng sama istrinya di sana. Terus dia juga bahagia banget karena cita-citanya udah terrealisasikan gitu kan. Terus si Dinara dia juga nggak cuma jadi istri dan ibu yang baik, tapi dia juga jadi wartawan di sebuah majalah terkemuka di Amerika. Nah, terus ya si Alif sama Dinara ini benar-benar menjadi sosok yang sukses dan membanggakan nama Indonesia gitu. Nah, oke, dari ketiga novel yang udah dijelasin tadi, kita sama-sama punya perbandingan yang udah kita satuin misalnya. Ya, kita teliti juga. Dari perbandingan tiga novel itu sama-sama memiliki latar belakang yang sama, yaitu pendidikan dan
untuk bisa menggapai cita-citanya gitu, cita-cita yang sukses. Nah, pada dasarnya juga ketiga novel ini adalah kisah hidupnya Ahmad Fuadi itu sendiri. Trilogi. Dan gaya bahasa yang ditetapkan oleh Ahmad Fuadi di ketiga novel ini itu bisa dibilang sama semua. Menggunakan bahasa yang sama lah. bahasa yang sama, bahasa Indonesia, bahasa Minang juga, Bahasa karena ada sehari-hari. bahasa sehari-hari, ya perpaduan itulah. Selanjutnya itu ada kesan sebagai pembaca, Kita sebagai pembaca. ya merasakan bagaimana emosi pembaca yang digiring ke dalam novel ini, yang semacam seperti kayak kematian orang tuanya, finansialnya, terbatas, Kisah percintaan sama, juga. ya. Apa ya, cerita-ceritanya Ahmad Fuadi ini cukup menginspirasi. Bisa jadi motivasi, contoh buat kita ke depannya gitu, bahwa kita nggak boleh menyerah. Mau kita dari asal keluarga manapun, kita bisa jadi orang kalau kita mau dan juga konsisten ke depannya. Ya intinya di antara ketiga novel itu ya memiliki emosional yang sama gitu yang pas kita baca. Dibawa naik turun, dibawa seneng juga, dibawa sedih juga. Tapi itulah keunikannya Ahmad Fuadi ini. Sekian aja dari Bapak Nova ini, baca pahami novel Ahmad Fuadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rusna Manali. Saya Amanda Salma. Saya Mutiara Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.